Biarlah ini bukan sekedar jadi tradisi Natal, tapi satu kebenaran buat kita semuanya. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Sekalipun Yesus Tuhan kita tidak lahir tepat pada tanggal 25 Desember, tapi ada baiknya bahwa Natal itu dekat dengan akhir tahun. Maka perlu sekali kita merefleksikan kehidupan kita sepanjang tahun ini bagaimana, dan persiapan kita buat tahun depan itu bagaimana. Betul tidak, saudara? Karena kalau kita tidak pernah merefleksikan hidup ini, tidak pernah melihat kembali yang sudah kita lewati ke belakang, di belakang kita, maka kita jadi orang yang paling konyol di dunia. Apapun juga yang kita kerjakan, maka kejadian atau peristiwa masa lalu itu jadi guru, karena jadi pengalaman. Amin. Kenapa kita sering sakit? Kita mesti jaga, kita mesti lihat apa yang salah. Mungkin cara makan yang salah, mungkin pola tidur yang salah. Bisa terjadi kan? Maka itu kita sering sakit. Kenapa kita gagal? Di bulan yang keempat misalnya, kita periksa, kenapa gagal? Nah, di situ kita berhati-hati supaya ke depan tahun yang akan datang kita tuh nggak salah. Jadi bersyukur kepada Tuhan kalau Natal dekat dengan akhir tahun, karena kita bisa merefleksikan kembali yang lalu bagaimana, yang ke depan ini juga bagaimana. Itu semua tergantung dari keputusan kita. Amin. Matius 1 ayat 22. Ayat 23-nya kita tahu semua, ayat yang terkenal bicara soal Immanuel. Ayat 22-nya saya baca. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Yahweh oleh Nabi. Saudara, apa pentingnya firman ini? Oh, ini firman luar biasa. Dengan kata lain, jadi apapun yang terjadi dengan kehidupan Tuhan kita Yesus, itu semua sudah dinubuatkan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Yahweh oleh para nabi. Nah, seperti itu juga kehidupan kita akan mengalami kemuliaan Tuhan yang hebat sekali kalau setiap apa saja, sekecil apapun yang kita buat, itu seperti ayat ini, seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan. Katakan amin. Untuk apa saja. Dengan kata lain, sebetulnya hidup ini tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena semua yang kita hadapi, sekalipun masih belum tahu karena misteri, sesungguhnya itu semua sudah dituliskan, sudah difirmankan Tuhan sebelum kita ada. Betul tidak? Nah, maka sekarang cara yang paling baik adalah bagaimana kita bisa mengetahui firman yang Tuhan katakan untuk kita masing-masing. Ini masalahnya. Betapa indahnya hidup ini kalau masing-masing kita bisa menuruti apa yang Tuhan sudah katakan sebelum kita ada. Berbahagialah setiap kita kalau kita ini bisa hidup menjalani seperti apa yang Tuhan sudah katakan sebelum kita sampai pada hari itu. Saya ulangi lagi, Matius 1:22 ini indah sekali. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Yahweh oleh Nabi. Selanjutnya dengan 23-nya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, ini pun telah difirmankannya, dan melahirkan seorang anak laki-laki, ini pun sudah difirmankannya. Amin. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, ini pun sudah difirmankan, yang berarti Tuhan menyertai kita, ini pun sudah difirmankan. Jadi hidup ini indah, hidup ini menyenangkan kalau kita bisa menggenapi apa yang sudah difirmankan itu. Itu sebabnya mengapa Yesus mengajarkan doa yang pertama diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kata yang penting adalah jadilah apanya? Kehendaknya. Di mana? Di bumi. Coba renungkan kalimat itu. Jadilah kehendakmu di bumi. Berarti sudah ada dulu kehendaknya atau belum? Sudah ada. Nah, kehendak itu yang kita harus cari. Maka kalau kita berjalan seperti yang Dia kehendaki,
Maka kita nggak perlu repot-repot dalam hidup ini. Hari-hari ini kita mendengar kasihan orang Bengkulu, gara-gara ada seorang ahli biologi dari Brasil, betul nggak, yang meramalkan bahwa tanggal 23 Desember akan ada gempa besar. Lalu orang Bengkulu sampai lari ke gunung semuanya. Nah, ternyata nggak jadi. Maling yang untung, karena banyak rumah kosong di maling. Nah, saudara, kehendak yang Yesus ajarkan kepada kita, jadilah kehendakmu di bumi. Terjemahan yang betul kalimat berikut adalah supaya bumi jadi seperti surga. Berarti kalau saudara dan saya bisa tahu kehendak Ayah kita untuk kita, maka hidup ini pasti jadi seperti surga. Cuma ada satu di antara dua. Kalau nggak seperti surga, saya bilang seperti pasar, awas ya. Seperti apa? Kalau nggak jadi seperti surga, seperti neraka. Sudah nggak ada yang tengah-tengah itu. Jadi nggak bisa setengah-setengah lagi ya. Harus ambil putusan yang mana. Maka itu untuk tahun depan, hidup ini seperti neraka atau seperti surga, kita yang buat sendiri. Hidup kita seperti neraka kalau kita hidup di luar yang difirmankan. Hidup kita jadi seperti surga dan punya dampak buat orang lain kalau kita hidup seperti kehendaknya, seperti yang difirmankan. Nah, jangan saudara berkata, ya sekarang masalahnya bagaimana saya bisa tahu apa kehendaknya, apa firmannya buat saya. Ini yang seringkali kita mengalami kesulitan. Memang sampai hari ini masih cukup banyak orang Kristen yang selalu sulit untuk mempercayai bahwa dia bisa mendengar Tuhan berbicara. Sampai hari ini masih cukup banyak orang Kristen yang mengalami kesulitan. Padahal sebetulnya gampang sekali. Prinsipnya kita imani dulu. Walaupun kita tidak ingin mendengar dia berbicara, tapi sebagai Ayah yang penuh kasih, dia akan tetap berbicara kepada kita. Nah, konsep ini harus kita kuatkan dulu dalam hidup kita. Apalagi dalam zaman yang begitu gawat, di mana dosa dan kejahatan luar biasa sedang merajalela. Tapi kalau kita percaya, kalau toh aku nggak ingin mendengarkan dia bicara, ataupun kalau aku nggak ingin mengerti kehendaknya, percayalah dia tetap mau bicara kepada kita karena dia sayang kita. Dan setiap hari sudah ada minimal satu jatah kehendaknya kepada kita. Ingat doa Yesus yang ajarkan itu, doa Bapa kami itu terjadi setiap hari. Kata waktunya adalah hari ini. Jadi surga itu setiap hari minimal sudah menyediakan satu kehendak untuk kita. Katakan amin, saudara. Itu minimal. Jadi sehari bisa ada berapa banyak kehendak Tuhan, tapi satu saja kalau kita bisa tahu, kuncinya kita akan jalan sepanjang hari itu menyenangkan sekali. Itu yang indah dalam hidup kita. Maaf, cuma cerita saja ini. Saya belum tanya istri saya tadi karena pas orang-orang itu ngomong saya lagi turun. Saudara, saya Sabtu tiba dari Biak. Nah, waktu di bandara saya melihat ada 4 orang, tapi 3 yang ribut. 1 orang kulit putih dan 2 anak muda orang Indonesia. Nah, Roh Kudus menggerakkan saya untuk saya terlibat dengan mereka. Cuma saya itu lagi cari celah bagaimana saya bisa masuk. Kan gak enak begitu. Wah, dorongan itu kuat sekali. Nah, itulah salah satu contoh. Ini ada kehendak Tuhan hari itu untuk saya bisa terlibat dengan 4 orang itu. Saya gak kenal. Lagi saya mikir bagaimana mau terlibat, ternyata dipanggil boarding. Nah, sudah. Saya doa, cuma saya minta Tuhan beri saya kesempatan. Saya gak tahu bagaimana. Saya ingin nolong orang-orang ini. Pasti mereka punya masalah gitu. Saya nggak tahu bagaimana. Akhirnya ternyata yang kulit putih bisa duduk di samping saya. Ya, kesempatan kalau begitu. Maka sepanjang perjalanan saya ngomong cuma nggak bisa jelas karena kita tahu sendiri Twin Otter ributnya suara di dalam itu. Ternyata mereka ini peneliti flora, ya. Jadi tumbuh-tumbuhan. Mereka tujuannya mau ke Enarotali.
Nah, orang ini dari Inggris, dia penulis buku tentang tumbuh-tumbuhan, masih muda. Dua orang ini dari Trubus.